11224 ingin menjawab pertanyaan soal UAS tentang teori pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu dalam situasi konflik, pengambilan keputusan melibatkan dua pihak yang memiliki tujuan berbeda. Jelaskan salah satu konsep utama dalam analisis situasi ini. Nah, dalam sini saya memakai teori permainan. Nah, teori permainan adalah alat untuk menganalisis, memahami bagaimana dua pihak mengambil keputusan saat memiliki tujuan yang berbeda dan saling mempengaruhi. Nah, unsur pentingnya teori permainan ini yaitu pemain, strategis, terus payoff, keseimbangan. Nah, contoh singkatnya nih, dua negara kan bersaing atas wilayah. Pilihan mereka bertanding, berunding atau konflik. Nah, hasil akhir tergantung pada keputusan kedua belah pihak. Nah, kenapa penting? Yang pertama yaitu membantu memahami perilaku rasional dalam konflik. Yang kedua yaitu menyusun strategi negosiasi yang lebih efektif. Nah, soal nomor 2 yaitu yang A. Jelaskan perbedaan utama antara pengambilan keputusan dalam situasi tunggal dan dalam situasi jamak. Nah, yang B yaitu mengapa pembuat keputusan perlu menggunakan metode pengambilan keputusan multi kriteria dalam situasi jamak. Nah, berikan contohnya. Baik, yang nomor 2A yaitu setiap alternatif memiliki konsekuensi yang berbeda untuk setiap kriteria ini. Tujuannya bukan hanya mengoptimalkan satu hal, tetapi mencari keputusan yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berbeda yang kadangkala saling bertentangan. Nah, jadi apa bedanya? Dapat kita simpulkan dalam 3 poin kunci, yaitu jumlah tujuan atau kriteria. Situasi tunggal fokus pada satu tujuan atau kriteria, sedangkan situasi jamak melibatkan banyak tujuan atau kriteria yang perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Nah, dalam konteks analisis situasi tunggal cenderung lebih sederhana karena fokusnya tunggal, sedangkan situasi jamak jauh lebih kompleks karena memerlukan penyeimbangan berbagai faktor dan kriteria yang mungkin bertentangan. Nah, demikian penjelasan, apakah semoga bisa dimengerti. Yang kedua yaitu mengapa metode multi kriteria menjadi sangat penting. Nah, kompleksasi aslinya ketika kita memiliki banyak kriteria, seringkali kriteria ini saling bertentangan. Nah, contohnya yaitu memilih produk yang paling murah mungkin tidak berarti memilih yang paling berkualitas atau paling ramah lingkungan, biasanya kayak gitu. Nah, perlu keseimbangan optimal. Contohnya yaitu pengambilan keputusan tidak bisa hanya fokus pada satu aspek saja. Mereka perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang berbeda secara bersamaan untuk menciptakan keputusan yang benar-benar optimal secara keseluruhan, bukan hanya optimal pada satu dimensi. Contoh kasus di sini, contoh kasusnya ketika seseorang atau perusahaan memilih lokasi pabrik baru. Mari kita ambil contoh yang relevan dalam bisnis. Nah, sebuah perusahaan ingin memiliki pabrik, membangun pabrik baru. Nah, ini adalah situasi jamak yang jelas. Mengapa? Karena ada banyak kriteria yang harus dipertimbangkan, bukan hanya satu kriteria tersebut. Nah, meliputi yang pertama yaitu biasanya biaya investasi tanah dan pembangunan. Tentu perusahaan ingin biaya serendah mungkin. Nah, yang kedua yaitu akses, stabilitas transportasi. Nah, biasanya kemudahan akses jalan raya, pelabuhan atau bandara untuk mengirim bahan baku dan distribusi produk. Nah, yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga kerja. Apakah ada cukup pekerjaan terampil di area tersebut?
Nah, yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Jelaskan kelebihan dan kekurangan grup decision making. Yang B yaitu jelaskan efektivitas dalam pengambilan keputusan dengan big data, berikan penjelasan tentang dalam mengintegrasinya. Nah, di sini saya masing-masing menyebutkan 3 kelebihan grup decision making. Nah, berbagai pengalaman dan keahlian. Nah, di sini dijelaskan bahwa adanya kontribusi dari berbagai individu dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda-berbeda. Nah, yang kedua yaitu akses informasi lebih banyak data, informasi dan pengetahuan yang dapat dikumpulkan dan dipertimbangkan. Terus yang ketiga yaitu perspektif beragam. Masalah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau sektor, menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Nah, kekurangan dari group decision making yaitu membutuhkan waktu lebih banyak, seringkali lebih lama dibandingkan mengambil keputusan secara individu gitu. Yang kedua yaitu potensi dominasi minoritas, dan yang ketiga yaitu fokus pada kepentingan individu. Biasanya anggota bisa lebih konsentrasi pada kepentingan pribadi dibandingkan tujuan kelompok gitu. Terus yang kedua, yang B, efektivitas big data dalam pengambilan keputusan. Big data ini sangat krusial ya teman-teman, dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan karena wawancaranya mendalam. Terus keunggulan komprehensif, perusahaan yang memanfaatkan big data dapat bersaing lebih baik, mengidentifikasi tren lebih awal, dan mengoptimalkan proses operasional mereka. Contohnya yaitu memprediksi permainan produk untuk efisiensi stok gitu. Terus yang kedua yaitu keputusan berbasis data. Nah, menggeser pengambilan keputusan dari hanya mengandalkan institusi atau pengalaman semata menjadi keputusan yang didasarkan pada analisis data yang kompleks, akurat, dan relevan. Singkatnya, di sini dapat disimpulkan bahwa big data bertindak sebagai kunci utama yang membuka wawasan dan memperkuat fondasi pengambilan keputusan strategis yang cerdas dan responsif gitu. Tantangannya dalam mengintegrasi big data yaitu banyak ya teman-teman. Di sini saya menyebutkan beberapa saja. Mungkin sangat efektif, ada beberapa tantangan, yaitu volume dan penyimpangan. Karakteristik volume data yang sangat besar membutuhkan penanganan khusus dan penyimpanan pengelolaan yang cerdas. Yang kedua yaitu varian dan sumber data. Data biasanya itu berasal dari berbagai sumber ya, media sosial, transaksi, internal. Nah, dengan variasi format yang beragam memerlukan teknologi kompleks untuk mengkoreksi dan mengintegrasinya. Nah, jadi dapat disimpulkan meskipun big data menawarkan potensi besar nih, tantangannya dalam mengolah volume, variasi, kecepatan, dan kompleksitas teknologinya harusnya diatasi untuk integrasi yang efektif gitu. Nah, soal yang keempat yaitu jelaskan mengenai teori pengambilan keputusan transcendent, manfaat dan karakteristiknya. Nah, di sini sebuah pendekatan teori yaitu dalam pengambilan keputusan yang secara khusus melibatkan pertimbangan nilai-nilai, ada 3 yaitu spiritual, fisiologis, dan etis. Nah, menekan pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih tinggi dan lebih dalam dari kehidupan manusia seperti bermakna hidup, nilai-nilai spiritual, dan prinsip-prinsip etis. Hal ini terkait dengan gagasan bahwa manusia mengambil keputusan yang melampaui batas empiris, bersumber dari pengetahuan tentang peristiwa yang berasal dari objek transcendent. Misalnya nih, nilai-nilai ketuhanan atau universal. Nah, ilmuwan seperti Immanuel Kant
juga dikaitkan dengan teori ini melalui konsep idealisme transendentalnya yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia dibentuk oleh struktur mental dan kategori dalam pikiran. Nah, manfaatnya yaitu manfaat dari teori pengambilan keputusan transender yaitu lebih keputusan biasanya lebih holistik dan bermakna. Nah, yang kedua yaitu kualitas keputusan yang lebih baik. Nah, biasanya keputusannya didasarkan pada nilai-nilai yang kuat seperti kasih sayang, empati, kebijaksanaan yang dapat mengarah pada hasil yang lebih adil dan bertanggung jawab gitu. Nah, karakteristik utamanya teori pengambilan keputusan transgender yaitu dalam aspek spiritual yaitu nilai-nilai spiritual mempertimbangkan nilai-nilai kasih sayang, empati, dan juga kebijaksanaan. Hubungan dengan yang lebih tinggi mempertimbangkan hubungan manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi, misalnya Tuhan atau alam semesta dalam proses keputusan. Nah, dalam aspek fisiologi, makna dan tujuan hidup memastikan keputusan yang diambil selaras dengan makna dan tujuan hidup yang besar gitu. Nah, dalam aspek etis yaitu moralitas dan tanggung jawab. Nah, keputusan diambil sesuai prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu keadilan dan kesetaraan. Memastikan keputusan mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang relevan. Nah, soal nomor 5 yaitu berikan contoh mengimplementasikan pengambilan keputusan kelompok dan pengambilan keputusan transgender. Nah, contohnya yaitu pengambilan keputusan kelompok dalam sebuah tim proyek internal yang terdiri dari manajer, developer, dan pengguna akhir mengadakan rapat bersama untuk mendiskusikan dan mencapai konsensus dalam memilih software manajemen proyek terbaik dari berbagai pilihan yang ada berdasarkan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota. Terus yang kedua yaitu contoh pengimplementasian pengambilan keputusan yang transgender. Di sini dicontohkan bahwa seorang pendiri perusahaan dihadapkan berbagai tawaran investasi besar yang menguntungkan. Namun karena tawaran tersebut bertentangan dengan nilai-nilai inti perusahaan terkait berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan karyawan, ini sang pendiri memutuskan untuk menolak tawaran tersebut, mengorbankan keuntungan finansial demi mempertahankan integritas dan misi jangka panjang perusahaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penggunaan penyampaian materi kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.